selamat pagi. Setiap janjimu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran kebahasian dan undangan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Shalom. semuanya yang sudah bergabung. Mari kita baca 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 2. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Kita lanjut Ayat 6 sampai 15. Ayat 6 Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahkon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita baca lagi di 2 Samuel 6 ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Amin. Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Perikop daripada bacaan pagi hari ini yaitu tabut yang hilang. Dalam suatu retreat gereja pada musim gugur, putra saya mengajak Jeff, pendeta kami, menapaki jalan setapak menuju suatu ruangan kapel di alam terbuka. Tiba-tiba di sana mereka menemukan tabut perjanjian. Tentu saja itu bukan tabut yang asli, melainkan replika
berukuran sebenarnya dan bersalutkan emas. Tabut tersebut awalnya dibuat oleh suami saya beberapa tahun lalu dengan dorongan dari Jeff. Dan saat itu baru saja diselesaikan oleh putra saya sebagai kejutan baginya. Jeff sangat senang hingga ia langsung mengajak beberapa orang untuk membantunya membawa tabut itu ke aula makan tempat retreat. Sungguh pemandangan yang luar biasa melihat para lelaki membawa tabut perjanjian itu di sepanjang jalan, sementara dua cucu Jeff yang masih kecil berjalan di belakangnya sambil bergandengan tangan. Kitab suci menceritakan momen penuh sukacita saat tabut perjanjian yang asli yang melambangkan kehadiran Allah di tengah umatnya dibawa dari rumah tempat tabut itu disimpan sebelumnya ke tempatnya yang layak di Yerusalem, kota Daud. Begitu girangnya Raja Daud hingga ia menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, sementara rakyat bersorak-sorai dan sangkakala dibunyikan. Bertahun-tahun kemudian bangsa Israel ditawan dan dibuang ke Babel. Dari Yerusalem dihancurkan. Kitab suci tidak memberitahu kita apa yang terjadi dengan tabut perjanjian tadi. Ada banyak legenda seputar nasibnya. Tetapi sesungguhnya kita tidak lagi membutuhkan tabut perjanjian untuk menikmati hadirat Allah. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus serta datangnya Roh Kudus, Allah hadir menyertai semua orang yang percaya kepada Kristus. Sungguh alasan yang sangat baik untuk bersukacita. Ini ada pertanyaan, yaitu apa pengaruhnya bagi Anda saat mengetahui bahwa Allah selalu menyertai Anda? Dan ada lagi pertanyaan, yaitu kapan Anda pernah merasakan kehadirannya? Ya, pernahkah kita merasakan kehadiran Allah? Ya, saat kita berdoa, di situ Tuhan hadir untuk kita dan menjawab kita mungkin, atau menyelesaikan segala masalah yang sedang kita hadapi. Nah, saudara bisa merasakan di situ kehadiran Allah untuk menyelesaikan segala masalahmu. Ya, perjanjian dulu sangat penting ya. Tabut perjanjian Allah itu di situ yang melambangkan Allah hadir. Ya, waktu dia rumah Obed-Edom dan seisi rumah diberkati Tuhan. 3 bulan ya di rumah Obed-Edom, semua diberkati Tuhan. Dan situ Daud lalu membawa tabut perjanjian itu ke kota Daud, Yerusalem ya. Haleluya. Luar biasa acara pembawaan itu. Setiap 6 langkah disembelihlah sebuah lembu dan anak lembu tabun. Setiap 6 langkah, jadi berapa langkah dari rumah Obed-Edom ke kota Yerusalem ya. Butuh berapa lembu itu untuk itu semuanya. Tapi sekarang kita tidak usah mengorbankan lembu itu ya, karena ada Yesus yang luar biasa. Dia sudah hati untuk kita, dan ada Roh Kudus yang menyertai kita di dalam kehidupan kita, sehingga selalu ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Semalam kami di gereja mengadakan malam puji-pujian dan kesaksian ya. Memang tidak banyak yang hadir karena mungkin sebagian orang lebih suka mendengarkan khotbah daripada mereka memuji-muji Tuhan. Banyak yang online di rumah.
Tetapi bagi kami yang ada di onsite, kita sungguh merasa luar biasa ya. Kita bisa senantiasa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, merasakan kehadirannya. Seolah-olah kita membawa hadirat Tuhan itu, memikul kehadirannya ya. Semua antusias untuk menyanyi dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita bersaksi. Mungkin kesaksiannya tidak terlalu spektakuler ya. Kita itu senang yang spektakuler bukan? Tetapi ketika kita menyaksikan betapa Tuhan itu menolong dalam hidup kita, itu menguatkan iman kita. Amen. Itu memberikan kepada kita keyakinan bahwasanya Allah itu Immanuel. Bahkan sebelum kita perlu, Tuhan sudah menyediakan. Yehova Jireh. Maka pagi hari ini ketika kita membaca tentang tabut perjanjian, di mana zaman perjanjian lama mereka kalau berperang, mereka membawa tabut itu serta sampai suatu hari dirampas oleh musuh. Karena musuh melihat kenapa ya mereka membawa tabut dan selalu berkemenangan. Nah disinilah kuncinya. Kalau kita membawa hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, maka kemenangan itu diberikan kepada kita. Amen. Walaupun kelihatannya kita kalah ya, kita mungkin tidak baik keadaannya, tetapi dengan adanya tabut itu, dengan adanya hadirat Tuhan itu di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menolong. Amin, saudara-saudara. Saya mau bersaksi walaupun ini kesaksian daripada jemaat ya, yang tidak online hari ini. Mereka ingin untuk pindah rumah karena mereka punya rumah itu di timur Sidoarjo, dekat laut ya, di pinggiran. Di Sedati terus itu ada ladang garam ya. Saya kalau bergurau, loh ini kok koyok Holland, karena apa? Ada kincir angin ya, untuk menimba air laut masuk ke daerah tersebut. Dan semuanya putih garam ya, memang panas sekali ya. Uapnya uap air laut. Di situ memang ada banyak tempat pemancingan, tempat pembakaran bandeng, makanan bakar-bakar gitu ya. Sebetulnya kalau kita melihat ya asik juga gitu di situ. Tetapi jauh dari sekolah anak, dari tempat kerja, di Buduran ya. Nah, mereka menikmati di situ karena harus menempati sebuah rumah secara gratis di situ. Tapi suatu hari istrinya menghadap saya dan berkata, kami sudah bisa membayar uang sekolah sendiri, tidak perlu diakonia dari gereja. Wow, keren ya. Walaupun itu masih TK ya. Terus dia juga bilang mau pindah, mau kontrak atau sewa rumah yang dekat dengan kerjaan, dekat dengan sekolah anak. Jadi anak-anak ini tidak terlantar ya, bisa sekolah. Dan mereka menempati rumah yang luar biasa ya. Memang tidak besar tetapi cukup murah, terjangkau oleh mereka, dan kontraknya boleh 1 tahun sekali bayar. Itu sesuatu banget gitu ya. Kami diajak ke rumah itu untuk berdoa, dan kami melihat bahwa rumahnya memang enak, memang kamarnya ada beberapa kamar, 3 ya. Cukuplah untuk keluarga kecil dan penghawaannya bagus gitu ya. Terus di tempat garam itu hawanya kurang bagus ya. Asin. Iya, nggak bisa pakai air sumur, tiap hari harus beli air. Ya agak susah ya di Iya, situ ya. susah. Pemandangannya bagus ya. Pemandangan bagus. Tapi hawanya untuk Tapi kehidupan anak-anak fasilitasnya itu kurang bagus ya. ada garam itu tadi ya. Dan panas sekali. Nah, ya akhirnya menikmati rumah yang sejuk, angin semilir ya. Kemudian juga dekat dengan kota. Terus
dia juga bercerita bagaimana ia menemukan rumah itu. Loh, kamu kok bisa nemu rumah yang baru ya, baru. Rumah baru, enak, dingin, dan luas untuk mereka berlima ya, anaknya 3. Anaknya 3. Dan dekat dengan tempat kerja suami istri ini. Juga dekat dengan sekolah anak-anak. Dia bilang begini, ini anugerah, ini Tuhan memberikannya. Katanya saya mencari lewat Facebook dan sebagainya. Sampai detik terakhir itu ndak ada. Yang ada minta 2 tahun gitu ya, jarang ya yang minta 1 tahun gitu. Tetapi di detik terakhir dia justru mendapatkan telepon ya. Orang yang menghubungi dia berkata demikian, apa kamu masih butuh rumah? Katanya begitu. Oh ya iya katanya, ini loh rumahku bla 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 bla. Singkat cerita, akhirnya di detik-detik terakhir ketika ia sudah mulai putus asa ya, Tuhan kasih rumah yang luar biasa tersebut. Wow gitu ya. Saya percaya tidak ada kata yang terlambat bagi Tuhan. Di detik terakhir Tuhan masih bisa membuat mujizat. Amin. Amin. Dan banyak yang kepengen ya rumah seperti itu. Kok murah, kok enak, kok bagus, kok baru gitu ya. Ada rekan kami yang satunya yang juga berencana mau menyewa rumah, tapi untuk tahun depan. Kok bisa jadi mendapat anugerah kayak begitu? Ya itu, ayo tetap berdoa. Memang keluarga ini setia untuk berdoa walaupun jauh ya rumahnya dari gereja kami. Tapi kalau komsel itu mereka pakai Zoom dan sebagainya. Mereka berusaha untuk mendekat ya. Tetapi memang ya karena jauh itu ya nggak bisa apa-apa ya. Ayo, banyak halangan, banyak rintangan dalam kita mencari hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dimanapun engkau berada, mungkin lewat Zoom engkau bisa menyembah Tuhan bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama. Itu bisa-bisa saja ya, tidak menjadi halangan. Tetapi kalau bisa langsung di lapangan bersama-sama berkumpul, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, kemudian gathering bersama-sama itu memang jauh lebih indah. Ayo hari ini jangan tinggalkan tabut Tuhan. Bawa tabut Tuhan itu di rumahmu, yaitu apa? Penyembahanmu, puji-pujianmu di rumah tanggamu ya. Jangan bertengkar terus ya. Kalau bertengkar terus itu seperti orang perang terus ya. Berselisih paham terus, tidak ada yang mau ngalah. Maka berkat itu tidak akan mengalir dalam hidupmu. Tetapi ketika Daud melihat tabut Tuhan itu dititipkan di rumahnya Obed-Edom, maka Obed-Edom diberkati luar biasa. Maka Daud membawa kembali tabut itu ke Yerusalem. Ayo jangan tinggalkan penyembahan, pujian, doa, baca firman di keluarga kita ya. Walaupun mungkin cuma setengah jam, mungkin juga 15 menit. Tapi ayo biarkan hadirat itu ada dalam rumahmu. Kalau seumpama api, biarkan api dapur itu tetap menyala ya. Kalau dapur tidak menyala, ini namanya berkatnya tidak ada ini ya. Nggak ada yang dimasak ya. Seperti janda di Sarfat. Tetapi ketika mulai menyalakan api untuk memasak, untuk menghadirkan hadirat Tuhan, api doa, api baca firman, api puji-pujian, pastilah berkat itu turun melimpah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa pentingnya kehadiran Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami selalu berdoa baca firman, merenungkan firman-Mu sehingga kehadiran-Mu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami
bisa menikmati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih Engkau sudah utus Roh Kudus untuk mendampingi kami, menemani kami, menghibur kami, sehingga kami selalu merasakan kehadiran-Mu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu terlindungi dengan baik, lalu kami diberkati dengan luar biasa. Kami selalu diberikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kami, sehingga kami di dalam kehidupan ini harus menyertakan Engkau, harus ada Engkau selalu hadir. Kehadiran-Mu sangat kami butuhkan Tuhan, sehingga kami menikmati kehadiran-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami bisa merasakan pentingnya kehadiran-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur bahwasanya ketika kami selalu memuji, menyembah Tuhan, maka Engkau memberi kami kekuatan baru, Engkau memberi kami kesehatan baru, Engkau memberi kami berkat-berkat baru yang melimpah. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu atas janji-janji-Mu yang kami pegang setiap hari. Berkatilah mereka yang saat ini sedang dalam pemulihan kesehatan. Berkatilah mereka sehingga mereka senantiasa mendengarkan firman-Mu, senantiasa melantunkan puji-pujian bagi-Mu, sehingga Engkau senantiasa ada Immanuel bersama kami semua. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang mungkin hari ini ataupun besok dan lusa melayani Tuhan, supaya mereka lebih dahulu memuji, memuliakan Engkau, dan membawa hadirat-Mu itu mengalir kepada umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang berlimpah-limpah, sehingga ketika mereka berbicara, ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka menyampaikan pesan-pesan Tuhan, maka yang mendengar dikuatkan, yang mendengar mendapatkan hikmat, yang mendengar mendapatkan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk rekan-rekan yang setia bergabung setiap pagi. Mereka bangun pagi, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Maka apapun kesulitan mereka, entah itu sakit penyakit, entah itu berkat di dalam pekerjaan, entah itu hubungan keluarga, Tuhan pulihkan. Terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat sukacita, damai sejahtera ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang luar biasa hari ini. Ya Tuhan, kami undang kehadirat-Mu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi semua yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin, amin, amin. Terima kasih Pak Bambang, Bu Vera, Bu Lasma, Pak Yusak, Bu Ineke, Cece Emi, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Viken, Pak Henry, fan-fan, selamat pagi semuanya, sehat selalu, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana Mikel, Bu Reni, Pak Fran, Bu Shelly, Pak Alim, Matthew, Bu Titik Sulistiani, Bu Martin, Pak Martin. Oke, see you tomorrow guys. Besok Sabtu ya. Mempersiapkan diri untuk memuji memuliakan Tuhan untuk hari Minggu. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. 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 Ya, Tuhan.